Ya, protes di belakang. Kalau berani protes, buka. Sama seperti ini terus terang ya. Tadi kurang kita jelaskan soal pengunduran daripada PT apa tadi itu kan. PT di apa tuh? Dirga apa itu yang salah satu PT yaitu Duta Geraha Indah. Duta Geraha ini. Kalau saya mengatakan PT ini mestinya jangan mundur. Alasannya biar katanya tidak mengundang lebih banyak polemik lagi karena juga ada kasus lain. Dia harus membuktikan bahwa dia tidak ada deal apapun dengan siapapun. Jadi kalau dia mundur begini, jangan salahkan. Kalau saya, mundur kan, takut kan gitu kan. Nah, jadi menurut saya sih, udah. Jadi saya pikir DPR juga jangan mendiskualifikasi dia. Kita lihat. Jadi ini kulihat belum apa-apa udah mundur. Ya, itu tadi saya bilang. Orang tua bilang, berani karena benar, takut karena salah. Nah, jangan-jangan karena udah merasa salah nih. Nah, ini menurut saya ini kebiasaan-kebiasaan ini apa. Tapi kalau yang penting menurut saya, ada bagusnya KPK turun tangan. Coba cek dulu bagaimana sebetulnya deal awal. Ketika jatuh 1,8 itu persisnya itu angka yang betul-betul dipakai untuk membangun gedung itu berapa? 1,6 berapa? 1,3 berapa? Saya masih tepat dengan tadi ya Bang ya. Bagaimana tadi Abang bilang harus dibuktikan bahwa tidak ada informasi yang diselewengkan. Di sini Marwara Sirait, saya sebutkan saja namanya ya. Dia bahkan sudah pernah walk out pada saat rapat konsultasi pada tanggal 8 April terkait pembangunan gedung ini. Dan kemarin juga dengan tegas beliau juga mempertanyakan lagi kepada Marzuki Ali dalam sebuah rapat resmi di DPR. Nah berarti dengan ada gejolak di dalam DPR sendiri, seakan-akan memang pimpinan DPR masih tetap dengan lantangnya menyuarakan ingin tetap membangun gedung baru ya. Kalaupun sudah turun menjadi 777 miliar rupiah, apakah lalu layak tetap dibangun gedung ini? Ya kalau saya sih terus terang seperti yang katakan tadi itu, jangankan 777, kita nolkan aja. Ini terus terang dari awal rencana bangunan gedung ini kan sudah kontroversi kan. Dari Sabang Merauke rakyat tidak setuju. Bahkan anggota DPR juga tidak bulat. Saya baca di koran juga hari ini, PKS juga nggak setuju. Jadi makin bertambah jajarannya. Nah, sama ketika dikatakan Marwara Sirait itu. Mungkin menurut saya Marwara betul. Karena dia mungkin diinformasikan oleh ketua fraksi, kita nggak setuju loh. Atau kita tunda loh gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa ketua DPR mengatakan PDIP setuju? Saya yakin Pak Marzuki Ali tidak salah. Karena mungkin utusan dari PDIP mungkin menyatakan setuju. Atau bagaimana? Nah, supaya ini tidak menjadi polemik yang tidak yang berlanjut terus, ada bagusnya menurut saya itu Ketua Umum Partai PDIP, Ibu Mega, panggil fraksi, panggil pimpinan DPR, kita uji materi. Fraksinya lah ya. Nah, menurut saya bukan di rapat paripurna. Rapat internal fraksi PDIP, di situ Ibu Ketua Umum berbicara, undang pimpinan DPR, coba buka hasil pembicaraan di dalam rapim itu. Ya. Apa yang dibicarakan oleh utusan PDIP gitu. Baik, lalu Bang Elman, turunnya nilai menjadi 777 miliar rupiah ini karena akhirnya ditinjau dari Kementerian PU, Pekerjaan Umum. Nah, sebelumnya ketika angka 1,8 triliun lalu turun menjadi 1,6, 1,3, 1,1, ini harusnya juga Kementerian PU sudah dengan aktif masuk ya, kenapa baru sekarang ya setelah polemik itu sudah begitu panjang. Itu yang saya mau katakan. Sekiranya Kementerian PU tidak turun, berarti tetap 1,1 kan. Yang 400 M itu kemana? Apakah emang 400 M itu untuk membangun kolam renang atau fasilitas fitness? 400 M. Kan ini kan gini. Kalau tidak ribut-ribut, pasti tidak meminta Kementerian PU untuk menghitung ulang kan. Nah, kalau tidak dihitung ulang, akhirnya 1,1. Nah sekarang ketika dihitung ulang menjadi 777 M. Pertanyaannya, 400 M itu sebetulnya itu biaya apa itu? Apakah hanya untuk membangun kolam renang
membangun fasilitas fitness atau apa. Di sini menurut saya, sekalipun ini belum terjadi, KPK harus mengusut. KPK harus mengusut ini, coba di fact finding, dicek Secara ulang. hukum bisa ya Bang? Bisa. Belum terlaksana. Supaya Ini anggaran. supaya menjadi pembelajaran. Supaya ke depan lebih hati-hati. Supaya ke depan jangan hanya sebut angka langsung oke gitu. Angka itu kan harus berbicara. Angka 100 tentu beda dengan angka 1000. Beda dengan angka 10.000. Beda dengan angka 1 juta. Itu kan angka itu kan selalu berbicara. Jadi apalagi kalau menyangkut angka, Mbak Sheryl ya, itu paling mudah. Karena kita ini kan orang matematika. Beda dong angka 1,8 triliun menjadi 1,6 triliun, menjadi 1,3 triliun, menjadi 1,1 triliun, menjadi 777 juta M. Iya, Itu baik. beda kan. Bang Herman, kita sapa dulu pemirsa, sudah ada yang bergabung ya dari Banjarmasin. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Pak Sahrianto, silakan Pak. Selamat pagi Bu Sheryl dan Pak Elman Saragi. Pagi-pagi Bang. Saya hanya satu kata Pak, tunda atau batalkan gitu Pak pembangunan gedung. Ya. Walaupun sudah dipangkas, karena hanya ini merupakan lip service saja Pak. Karena setelah pembangunan itu akhirnya akan menimbulkan anggaran baru lagi nanti. Akhirnya akan kembali lagi ke nilai 1,3 triliun. Jadi ini lip service. Jadi alangkah bagusnya tuh tunda atau batalkan. Karena saya mencurigai Pak, ini ngotot terus pembangunan ini. Apakah ada yang deal karena ini menyangkut P Pak. Nanti perusahaan siapa yang menang itu akan memberikan P. Nah ini perlu kata saya sependapat sama Pak Elman Saragi, ini KPK turun nih memeriksa gitu. Kan hasil dari penelitian PU jauh kan. Nah setelah PU turun maka nilainya kelihatan. Jadi perlu nih ditelisik gitu Pak. Lebih sebagusnya kita mencontoh Pak di Malaysia itu di daerah Putrajaya Pak. Itu pembangunan parlemennya tuh gedung yang ada direnovasi, apa yang kekurangan, yang perlu direhab gitu. Mendingan Pak ya, kita mengambil contoh itu, kita bagaimana anggota dewan ini memikirkan ke depan agar ibu kota Jakarta itu kan sudah ada wacana untuk dipindah. Alangkah gedung yang ini nanti akan dibangun di ibu kota yang baru, mengganti Jakarta, misalnya daerah Palangkaraya. Jadi diruslah yang di Senayan itu gedungnya nanti dipindah ke Palangkaraya misalnya. Jadi anggaran itu tidak berdua kali pembangunan Pak. Jadi mudahan yang anggota DPR mewacanakan kembali ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia ini. Baik, terima kasih Pak Sahrianto. Ini contoh Pak ya, di daerah kami ini Banjarmasin akan dipindah ke Banjarbaru gitu Pak. Ya, baik Pak. Nah, Baik, terima kasih Pak Saryanto ya. Kita potong, kita beri kesempatan pada pemirsa berikutnya dari Surabaya. Selamat pagi dengan Pak Budiman. Selamat pagi. Pak Budiman, kecilkan Selamat pagi, Mbak. posisi Anda Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak. Ya, sudah terhubung Pak. Silakan. Pendapat Anda bagaimana? Oh ya Pak, ini saya ya mau menyampaikan Pak, batalkan aja itu Pak pembangunan gedung itu Pak. Dibatalkan saja itu jelas-jelas itu tempatnya korupsi semua itu Pak. Itu tidak mewakili rakyat itu Pak, tidak mewakili rakyat. Padahal itu beliau-beliaunya ini sudah disumpah, tapi sumpahnya itu bohong semua itu. Tidak ikut kepada yang Maha Kuasa. Dia bersumpah demi Allah akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya, tapi ternyatanya tidak melaksanakan tugas. Banyak yang tidur, banyak yang baca-baca, kursinya banyak yang kosong, tidak beramanah kepada masyarakat. Itu nanti Pak, kalau yang tidak jujur itu lumpuh semua itu Pak. Oke. Baik, terima Lumpuh kasih. semua itu, anak-anak kecil itu nanti Pak. Ya, terima kasih Pak Budiman. Intinya tidak setuju ya Pak Budiman ya. Ya, kita ke Pekalongan. Ada Pak Mustafa. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Elman. Pagi Pak Mustafa. Selamat pagi Metro. Pagi. Ini saya setuju sekali judulnya ini Pak. Bagus Pak. Ini sepertinya pemerintah itu hanya win-win solution. Artinya supaya rakyat agak senang, DPR juga berjalan terus.
Cuman saya mengevaluasi, ini seperti ini ya, orang itu menjalankan kewajiban dulu, baru hak. Ternyata DPR itu, kewajibannya itu tidak dijalankan, gagal semua, saya kira itu contoh apa yang diusulkan sama DPR ya, cuman ya seperti itulah, tidak ada untuk kepentingan rakyat. Tapi haknya yang dituntut, seperti kenyamanan gedung, rekreasi kemana-mana. Saya pikir ini ya di anggota DPR itu perlu dipangkas habis Pak. Dalam arti itu semua itu kok kelihatannya seperti anggota DPR itu adalah latah semua Pak. Coba kalau yang tidak latah kan dipecat itu. Ada siapa itu, Gus Coy sama Bu Meli itu, 2 orang. Kalau tidak ikut latah dipecat. Makanya kalau Gus Coy sama Bu Meli itu mau jadi anggota dewan terus, belajar sama Eko Patrio latah. Juga ini saya kira ya ada 2 anggota dewan yang bagus tapi tidak jadi anggota dewan. Contohnya Pak Elman Saragih ini cukup anggota dewan sama redaksi Metro TV saja. Soalnya tidak latah. Yang lainnya latah semua. Kalau tidak latah tidak jadi anggota DPR itu. Jadi saya kira itu tidak berkualitas. Janganlah menuntut hak dulu. Kewajiban dulu dijalankan. Apa kewajiban yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak itu? Ya, baik. Saya kira itulah. Terima kasih ya Pak Mustafa dari Pekalongan. Kita ke Riau. Kita buka untuk satu penelpon lagi nih sebelum kita memasuki segmen terakhir. Pak Ian, selamat pagi. Oke, selamat pagi Bung Ilman. Pagi Pak Ian. Ya, ini kejadian memang udah lama ya. Saya waktu itu sebagai peninjau dari Riau mengikuti sidang umum. Laporan pertanggungjawaban Pak Habibie ya. Yang kemudian ada pemilihan presiden yang dimenangkan oleh Gus Dur. Jadi selama 1 bulan saya menghadiri sebagai peninjau di sidang umum itu di lantai 2 gedung Nusantara itu kan ada kayak restoran dadakan gitu. Jadi 1 hari itu 4 kali sampai 5 kali ada seorang artis yang saya tahu itu sampai sekarang ini belum punya suami ya. Kita bisa sebutlah namanya. Jadi itu setiap datang pagi jam 9, sudah itu jam 1 kopi time, nanti jam 4, terus malam lagi jam 8 itu membawa figuran artis. Membawa apa Pak? Kali dia bawa itu rombongannya 10 orang. Membawa apa Pak? Maaf. Membawa wanita, perempuan. Wanita. Perempuan. Membawa perempuan. Oke. Ya. Jadi ibu artis ini membawa perempuan, terus ikut minum juga di lantai 2 gedung Nusantara itu. Terus kayaknya sudah terbiasa kali itu bagaimana. Nanti anggota dewan yang ikut minum di situ nitipin kunci dengan pelayan yang ada di restoran itu. Terus artis-artis itu mengambil kunci itu menuju ke mobil. Nanti mereka sama kawan tadi sebelum menyusul artis itu ke mobil mereka ketawa ceklik itu. Ada bilang bawa ke hotel kita aja, bawa ke puncak aja katanya. Ya, ini dugaan Bapak perempuan-perempuan itu untuk apa ya Pak ya? Dibawa ke para anggota dewan yang ada dulu itu? Dia jual ke anggota dewan itu Bu. Dijual ya Pak untuk SK begitu? Jadi terus ada juga yang di dalam ruangan kantor itu Bu yang nggak keluar. Ya. Ya, baik, kami sudah tanya ceritanya 4-5 kali trik itu artis membawa artis figuran. Ya, baik. Terima kasih. Baik, kita tampung dulu ya ini ya. Tadi sudah ada 4 pemirsa lagi dengan berbagai opininya dan juga tadi bahkan ada yang menciptakan ilustrasi begitu. Ya pemirsa, kita akan segera kembali saat lagi. Kita akan sampai pada segmen terakhir dalam editorial membicarakan mengenai pembangunan gedung baru DPR ini.